Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini, ibadah pagi tanggal 27 Desember 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perikopen GNKP Indonesia yang terambil dari Yesaya 60 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua sekali lagi, Yesaya 60 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami teduhkan dan tenangkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus berkuasa sepenuhnya di dalam hati dan pikiran kami untuk memberikan kami pencerahan dan pesan-pesan ilahi, sehingga apa yang Kau sampaikan bagi kami menjadi sebuah tuntunan di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan sabda-Mu, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan sabda-Mu. Dalam kasih Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ini adalah sebuah tulisan Yesaya kepada kita. Dan ini mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel, di mana pada masa pembuangan mereka mengalami sebuah kekelaman. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, mari kita melihat bahwa Yesaya memberikan satu pesan di mana merupakan penghiburan bagi umat untuk tetap optimis menghadapi masa depan setelah pembuangan di Babel. Ketika masa depan setelah pembuangan ini ada harapan, maka tentunya sikap semangat dan optimis ini akan terbangun di dalam diri kita. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada masa itu, dan termasuk kepada kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan pada masa kini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema dari perikopen GNKPI pada tanggal 27 Desember ini, yaitu bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika berada di dalam pembuangan di Babel, mereka dinaungi oleh kegelapan. Yesaya menegaskan sebuah visi dan misi Allah yang harus dikerjakan oleh umatnya. Nah, ayat pertama ini akan memberikan sebuah semangat dan ketegasan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada kata-kata yang sangat menyemangati kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dari kata-kata yang kita baca ini adalah sebuah semangat dan ketegasan bahwa bangkit dan menjadi teranglah, ini perkataan profetik
untuk memulihkan mental bangsa ini yang sudah rapuh ketika mereka ada dalam pembuangan. Tentunya masa-masa sulit suram, ada dalam tekanan, tentunya ada penderitaan baik secara fisik dan ada gangguan mental yang mungkin akan menghambat kebangkitan iman dan kebangkitan rohani mereka. Nah, Yesaya ingin menyampaikan satu ketegasan dan semangat untuk meyakinkan diri umat Tuhan pada saat itu bahwa harus bangkit dan menjadi terang. Ada visi misi Tuhan di situ. Ada panggilan Tuhan di situ untuk kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa sikap yang pertama adalah bangkit. Nah, tentunya ini dalam keadaan orang-orang yang ada dalam keterpurukan. Mereka harus dibangunkan. Apakah dalam tidurnya atau terjatuh atau tidak berdaya. Nah, orang-orang seperti ini harus diberi semangat, sikap optimis bahwa mereka punya pengharapan untuk dibangkitkan kembali. Dan tidak hanya sekedar bangkit, ada panggilan yang sangat mulia dan luar biasa. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa jangan sampai penindasan yang mereka alami pada saat itu akan menghilangkan masa depan mereka. Dan tentunya situasi dan keadaan di mana kita berada saat ini, bahwa butuh semangat, butuh antusias, butuh sikap optimis, bahwa keadaan dan situasi yang kurang bersahabat dengan kita, dengan keadaan pandemi saat ini akan membuat kita sulit untuk berbuat sesuatu. Bahkan akan mengurung situasi kita, tidak bisa beraktivitas, semua dalam batasan-batasan tertentu. Nah, sebagai umat Tuhan, ada satu keyakinan kita bahwa kita tidak terus ada dalam tekanan seperti itu. Ada banyak dilematis, ada banyak problematis yang setiap saat kita mengalaminya. Kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, dan hal-hal yang membuat kita tertekan. Apakah masalah pekerjaan, situasi dalam lingkungan, keluarga, masalah ekonomi. Banyak hal yang membuat kita mungkin sering mengalami keluhan dan tidak berdaya. Nah, bagian firman Tuhan hari ini, Yesaya menegaskan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan harus bangkit. Harus mampu mengalahkan setiap situasi yang membuat kita tidak berdaya. Harus mampu memberikan satu semangat di dalam diri kita. Ada keyakinan bahwa dengan pengharapan yang datang daripada Kristus akan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara akan mewujudkan sebuah visi misi Tuhan, bahwa dunia ini membutuhkan orang-orang yang punya sikap pengharapan dan optimis yang kuat. Kita tidak boleh kalah dengan situasi dan keadaan di sekitar kita. Semua keadaan yang kita alami saat ini mungkin tidak bersahabat dengan kita, dan keluhan-keluhan yang terjadi. Tapi gereja Tuhan, orang percaya, memiliki satu pengharapan yang indah di hadapan Tuhan. Kita tidak memandang situasi, tapi pandanglah di atas secara vertikal, bahwa ada satu tuntunan Tuhan yang memberikan dan membangkitkan semangat dan kekuatan kepada kita semua. Inilah bagian yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau Yesaya berkata bahwa bangkit, maka ini adalah sebuah ketegasan, kata-kata profetik yang memberikan satu keyakinan bagi diri kita bahwa kita tidak boleh kalah dengan situasi. Jangan pernah menyerah, tapi pandanglah kepada Tuhan. Untuk mewujudkan visi misi Tuhan dibutuhkan orang-orang yang punya semangat di hadapan Tuhan. Inilah sikap kita sebagai gereja Tuhan. Di ibadah ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, kalahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan, dan segala hal yang menghambat iman kita. Ingat, kita harus tetap tegar dalam keadaan dan situasi apapun. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita tidak hanya bangkit, tapi ada satu reaksi, ada action yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Setelah bangkit, ada panggilan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Bangkit menjadi terang, artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa umat Tuhan harus memiliki terang itu. Miliki terang itu supaya kita bisa
memberi pencerahan dan membagikan terang yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menerangi dunia sementara kita tidak memiliki terang itu sendiri? Nah, kita bersyukur sebagai umat Tuhan bahwa terang itu ada di dalam diri kita. Kebenaran Allah, firman Allah, Yesus sendiri yang hidup itu ada di dalam diri kita. Itulah terang yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Dan terang itu memampukan kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Di mana gereja Tuhan berada, di mana umat Tuhan berada, dia akan memancarkan terang Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bukti kehadiran kita di mana-mana, di mana ada shalom, ada damai, ada sukacita. Nah, bagian yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, bahwa panggilan kita sebagai anak Tuhan adalah bagaimana kita melihat kasih setia Tuhan kepada dunia. Bagaimana dunia ini diselamatkan oleh orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan dengan menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka ada situasi dan ada reward, ada dampak, ada akibat ketika kita melihat ayat pertama ini, bahwa ketika kita bangkit dan menjadi terang. Maka di ayat kedua Bapak Ibu Saudara, ada situasi dunia di situ. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bahwa inilah problem yang dialami pada saat itu oleh umat Tuhan. Ada kegelapan, ada kekelaman. Tapi mau tidak mau, terang Tuhan yang ada di dalam diri kita harus tetap menyala, harus tetap bercahaya. Supaya mereka melihat bahwa di dalam diri kita ini ada firman yang hidup. Kita tidak bisa menentukan situasi di mana kita berada, bahwa ini harus ada dalam terang. Tapi kehadiran kitalah yang memberikan dampak bagi dunia di mana kita berada. Nah, apa dampak ketika kita sudah bangkit dan menjadi terang bagi orang lain? Apa reward, apa sisi positif akibat ketika kita melakukan kehendak Tuhan, mewujudkan visi misi Tuhan, hati Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Maka lihat ayat-ayat yang seterusnya, ayat ketiga dan ayat yang kelima itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bahwa bangsa akan datang kepada Tuhan, bahkan raja-raja datang kepada Tuhan, bahkan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan datang dari jauh kepada terang Tuhan. Dan bukannya itu saja Bapak Ibu Saudara, ada kelimpahan datang kepada kita. Intinya bahwa kita melakukan tugas panggilan kita, kita melakukan apa yang menjadi visi misi Tuhan. Dan untuk mewujudkan hati Tuhan di tengah-tengah dunia ini, butuh orang-orang yang perlu bangkit dari keterpurukan. Butuh orang-orang yang mampu menyemangati dan memberikan dampak bagi orang lain. Dan ketika mereka melihat terang yang ada di dalam diri kita, maka ada banyak orang yang datang. Dampak dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dampak dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, ada efeknya bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melewati Natal tanggal 25, tentunya kita sangat bersukacita, kita berbahagia. Tapi bukan karena kita mendapatkan sesuatu dari dunia ini, atau kita sudah membelajarkan sesuatu untuk diri kita, tapi kita sudah menemukan terang, dan kita sudah memiliki terang itu. Lalu tanggung jawab kita adalah membawa terang itu di mana kita berada, supaya dunia melihat. Dan ada banyak orang datang kepada terang yang kita bawa di mana-mana. Nah, inilah panggilan kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gereja Tuhan, orang percaya harus memiliki dampak. Gereja Tuhan harus memiliki kekuatan dan semangat antusias di dalam menjalankan panggilan Tuhan yang mulia. Gereja Tuhan dan anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari di hari yang berbahagia ini, tentunya kita mempersiapkan diri memasuki tahun 2021. Dan tentu semangatnya berbeda dengan semangat di 2020. Kenapa? Karena 2020 kita dilanda dengan peristiwa-peristiwa yang melanda dunia dan bangsa kita dengan pandemi COVID-19. Tapi kita tidak boleh kalah dengan hal itu. Lalu apa semangat kita di tahun 2021? Nah, kita harus menyemangati diri kita.
Kita harus meyakinkan diri kita bahwa ada sikap optimis, ada pengharapan yang pasti ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan. Apa yang kita bawa di tahun 2021? Ingat bagian ini. Kita harus bangkit, tetap menyemangati diri kita, jangan kalah dengan situasi, jangan takut dengan situasi yang kita hadapi, tapi kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Panggilan kita menjadi terang bagi dunia. Milikilah terang itu supaya dunia di mana kita berada, mereka melihat cahaya Tuhan yang ada di dalam kita, dan mereka akan datang kepada terang itu sendiri. Inilah bagian firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita semua, dan semoga bagian firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Dan ayat hafalan untuk kita adalah Yesaya 60 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Semoga bagian firman Tuhan ini menolong, menguatkan kita menyongsong tahun baru 2021. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan bagi kami. Semoga mendapat tempat yang layak dalam hati kami dan menjadi benih yang hidup, yang tertanam, berakar, berbuah, dan dimampukan untuk kami bisa menjalani dan menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat, bangkit dari segala kelemahan dan keterpurukan kami, dan kami akan menjadi terang dimanapun kami berada, sehingga dunia melihat terang Tuhan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang telah kami terima ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima taburan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita siapkan menabur untuk Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan memberikan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Silakan mentransfer persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kini saatnya kami menaikkan segala harapan, doa, dan syafaat kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini berharap akan pertolongan Tuhan. Tidak tersembunyi bagimu Tuhan setiap keadaan, keluarga, rumah tangga, dan pribadi setiap jemaat. Dan hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan dan keluarga, baik dalam kesehatan, baik dalam segala usaha dan pekerjaan, bahkan dalam segala aktivitas. Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga dari semuanya itu Bapa, mereka akan merasakan dan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa mereka rasakan setiap saat. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap umat Tuhan yang sedang bergumul, baik masalah kesehatan, yang sakit, Engkau sembuhkan dan kuasa-Mu Tuhan. Atau yang sedang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya umat-Mu mendapatkan pekerjaan yang daripada-Mu. Bahkan hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pelayanan kami di gereja-Mu di tempat ini, Epifanias Jakarta. Tuhan berkati setiap jemaat, beri kesetiaan, beri ketekunan untuk terus setia melayani Engkau, setia beribadah dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik sebagai pendeta jemaat, satuan ekerisu majelis, dan seluruh komisi, supaya bergandengan tangan di dalam membangun pekerjaan Tuhan ini semakin besar dan semakin berkenan kepada-Mu. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk situasi dan keadaan yang sedang kami alami, dan termasuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mohon Engkau tolong kami, Engkau melindungi umat-Mu dari berbagai hal-hal, terlebih masalah virus atau COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjaga dan melindungi, serta melepaskan umat-Mu dari hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk gereja GNKPI yang ada di tingkat sinodal, distrik, dan di tingkat jemaat, baik yang ada di Pulau Nias, yang ada di Sumatera, dan yang ada di Pulau Jawa ini.
para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu sebagai pendeta jemaat atau sebagai pendeta, baik sebagai satuan Kristus, baik sebagai komisi, majelis, dan seluruh pelayan Tuhan, untuk senantiasa tekun dan setia dengan taat mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan-Mu. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk distrik 28 Yoran Jawa Bali dan kelima jemaat yang ada di Jawa ini Tuhan. Baik yang ada di Epifanias Jakarta, yang ada di Cikarang, yang ada di Cilengsi, yang ada di Bogor, dan yang ada di Kalvari Bandung. Tuhan memberkati pelayanan ini Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan para jemaat Tuhan. Biarlah diberi kesetiaan dan hati yang melayani Tuhan, baik di dalam pelayanan para hamba-hambamu dan juga setiap jemaatmu, supaya ada kerjasama kesehatian di dalam melayani Engkau dan membesarkan pekerjaanmu. Terpuji Engkau Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami telah mengawali ibadah ini dan mendengar firman Tuhan. Bahkan kami telah memberi persembahan bagi Tuhan, dan apa yang kami beri berasal daripada-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di surga, untuk dipergunakan di dalam pekerjaan-Mu melalui jemaat Epifanias Jakarta. Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat bagi jemaat-Mu yang telah memberi bagi-Mu. Tuhan balaskan bagi mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kemuliaan dan untuk kasih Tuhan, untuk ibadah yang telah Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya. Terima kasih Bapa, dan seluruh doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.